Biduri bulan Tarot channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang apa aja 10 hal penting yang akan terjadi sama kamu di bulan ini, di Juli 2026 ya, untuk zodiak Scorpio. Oke, buat para Scorpio, kalau gitu coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energi yang kamu di sini ya, Scorpio. Sekali lagi. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silahkan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah itu jangan galau-galau sendiri teman-teman, karena personal reading itu murah, nggak mahal. Jadi jangan takut ya kalian buat personal reading sama aku ya, silahkan ya. Caranya gampang, gak mahal juga, murah kok sama aku. Langsung aja melalui nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Kita mulai di kartu yang pertama di sini buat para Scorpio. Apa hal penting? Yang pertama, energi besar yang mulai memasuki hidup seorang Scorpio di Juli. Mungkin di beberapa waktu yang sebelumnya kita udah bahas tentang energi-energi kamu juga, tapi salah satu energi besar yang selanjutnya ini yang akan memasuki hidup kamu di Juli ini terkait dengan adanya energi introspeksi diri, sabar, perenungan ya, sabar dan sadar gitu kali teman-teman, lebih tepatnya Scorpio, sabar dan sadar Scorpio ini untuk menjadi manusia yang lebih banyak introspeksi dirinya. Lalu di kartu yang kedua, hal penting yang kedua ini terkait dengan kabar yang akan segera kamu terima di Juli. Oke, kabar ini terkait dengan hal-hal yang seharusnya kamu batasin atau kamu hindarin di bulan Juni ini. Ada Nine of Wands teman-teman, hal-hal yang harus kamu maintain, hal-hal yang harus kamu keep dari awal atau kamu hindari, bisa kamu kasih batasan, ini segini aja ya gitu. Hal-hal yang harus kamu apa ya kalau aku bilangnya ya, boleh kamu perjuangkan, tapi kamu tahu batas perjuangannya di mana gitu. Menghindari kesan kamu itu apa ya, kalau aku ngejelasinnya gimana istilahnya ya, menghindari kesan bahwa kamu berjuang untuk sesuatu yang salah gitu. Kita tuh boleh ya memperjuangkan sesuatu, tapi tetap tahu batasan di mana, wah ini tuh masih layak buat diperjuangkan, ini tuh udah nggak layak buat diperjuangkan gitu. Menghindari ya, menghindari kelebihan gitu, menghindari perjuangan yang sia-sia gitu, menghindari sesuatu agar tidak sia-sia di sini perjuanganmu ya. Itu teman-teman Scorpio, jadi janganlah berjuang untuk sesuatu yang sia-sia ya. Oke, itu aku melihat itu salah satu kabar yang akan segera kamu terima terkait dengan hal yang seharusnya kamu perjuangkan tapi ada batasannya. Kamu akan menerima kabar terhadap hal-hal yang harus kamu hindari ya dalam setiap perjuanganmu. Kamu hindari ini itu, boleh ini nggak boleh itu gitu ya, hindari yang perlu dihindari biar berhasil. Oke, ada batasnya. Lalu yang ketiga, hal pentingnya terkait dengan perubahan dalam keuangan. Kalau soal keuangan, aku melihat segala sesuatu yang menjadi jelas untuk kamu di bulan Juli ini Scorpio. Kenapa seperti itu Kak? Karena aku melihat sebenarnya ada beberapa yang kamu harapkan gitu loh tentang perubahan kondisi keuangan kamu. Kamu berharap tentunya lebih baik, cuma dalam memang keuangan kamu tuh bagus ya, ada perubahan ke arah yang lebih bagus, cuma karena banyak tujuan kamunya, semua menjadi jelas bagi kamu. Oh, uangku itu masuk sekian, nanti ujung-ujungnya akan menjadi sekian nih, udah diprediksi sama Scorpio gitu. Jadi perubahan keuangan kamu sebenarnya di Juli ini terprediksi oleh kamu. Kamu udah tahu, aku tahu akan ada pengeluaran segini untuk ini gitu. Jadi bukan sesuatu yang istilahnya mengagetkan kalaupun ada sedikit penurunan di bulan Juli ini, tapi gantinya tuh sesuai dengan harapan. Contoh, kamu keluar uang kan untuk beli sesuatu, tapi
meskipun uang kamu keluar, kamu tuh dapat kepuasan gitu loh, nggak sia-sia uangnya keluar kayak gitu, untuk sesuatu yang worth it. Nah gitu ya. Lalu di kartu yang keempat, hal pentingnya tentang hubungan. Tentang hubungan yang aku lihat di sini, antara kamu dan seseorang, hubungan kalian menjadi lebih dekat ya, atau bisa juga akan ada pertemuan yang membawa satu koneksi baru yang lebih deep, yang lebih dalam. Itu bisa ya. Bagus-bagus aja sih kalau tentang hubungan ya. Oke. Lalu di kartu yang kelima, hal pentingnya ini terkait dengan tantangan yang harus kamu hadapi di bulan Juli. Aku melihat tantangan seorang Scorpio di Juli ini adalah untuk bisa bersikap adil. Bersikap adil, jujur, bertanggung jawab, dan dalam hal apapun yang dilakukan itu penuh dengan pertimbangan. Jangan yang ayolah, apa-apa tuh yang ayo gas gitu, tanpa pertimbangan apapun gitu loh, hanya berdasarkan kata hati doang. Segala sesuatunya harap difikirkan terlebih dahulu kalau mau melangkah gitu Scorpio. Itu tantangan kamu loh ya, untuk tidak terlalu tergesa-gesa atau terlalu mendadak. Next, hal penting yang keenam, keputusan besar. Keputusan besar yang akan kamu ambil di Juli ini terkait dengan uang. Uang, terkait dengan uang. Uang apa tuh kak? Ya biar uang kamu stabil, ada keputusan besar yang akan kamu ambil gitu loh, demi biar uang ini tetap stabil meskipun akan ada yang keluar yang cukup besar juga tadi ya. Lalu di kartu yang ketujuh, hal pentingnya terkait dengan sesuatu yang tidak kamu sangka akan terjadi di Juli. Salah satunya apa kak? Adanya awalan baru atau sesuatu yang baru yang akan hadir buat kamu di Juli ini. Jadi sebenarnya hal-hal baru ini banyak ya, proyek baru, inspirasi baru. Contoh, kamu tidak akan menyangka bahwa seseorang yang hadir di Juli ini nantinya siapapun dia bisa menginspirasi kamu untuk menciptakan satu proyek baru ya. Gak nyangka loh kak, dari orang yang kukira orang biasa aja, seorang yang datang ini ternyata dia tuh banyak membawa banyak hal buat aku, inspirasi yang bisa aku kembangkan, dan ini tuh bisa jadi project ladang cuan yang baru buat aku, project baru buat aku gitu. Jadi nggak nyangka, atau pertemuan kamu dengan seseorang padahal baru tapi membawa banyak impact bagi kamu ya. Lalu di kartu yang ke-8, hal pentingnya buat Scorpio, hal yang perlu dilepaskan. Nah ini, apa yang perlu dilepaskan di Juli? Soal pandangan orang lain terhadap kamu, lepasin aja. Nggak perlu yang terlalu banyak dipikirin, nggak perlu yang terlalu banyak diambil hati soal pandangan orang lain terhadap kamu. Karena udah tahu kan selama ini banyak orang yang julid, banyak orang yang nggak suka ke kamu tanpa alasan yang jelas. Jadi buat apa selalu kamu perhatikan mereka? Ya nggak perlu sih ya. Kalau mereka itu nggak suka ke kamu tanpa ada alasan yang jelas, ya udah nggak usah diperhatikan gitu loh ya. Lepasin, nggak usah peduliin juga gitu. Lalu di kartu yang ke-9, hal pentingnya terkait dengan keberhasilan yang mulai terlihat di Juli ya Scorpio. Apa tuh keberhasilannya kak? Soal uang ya, lagi-lagi soal uang. Aku lihat kamu akan berhasil nabung. Oke. Berarti apa yang menjadi harapan kamu di sini tadi, mungkin setelah keluar untuk ini untuk itu, udah tahu alokasinya kemana, berakhirnya karena di sini tadi ada keputusan besar soal uang, ternyata uang yang akan masuk bisa banget kamu putuskan, dan ternyata berhasil kamu saving, simpan uang kamu ya. Ada yang keluar, ada yang masuk, tapi masih berhasil buat menyimpan. Ini bagus Scorpio ya. Itu keberhasilan tentang menabung ya, kamu mulai terlihat perlahan tapi ada hasilnya. Dan di kartu yang ke-10, hal pentingnya buat Scorpio ini tentang hasil akhir di bulan Juli. Hasil akhirnya happy aja sih. Jadi mau gimana pun aku melihat kamu ini tetap bisa happy menjalani hari-harimu di Juli ini. Ya Scorpio gitu aja. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kalian bisa terkoneksi dengan Scorpio untuk ini semua ya di Juli. Energi paling kuat itu ada dari The Hermit, Virgo, Justice, Libra. Dua itu aja ya, iya dua itu aja yang paling kuatnya di sini. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Scorpio.